Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang peperangan rohani. Banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan tidak tahu apa itu peperangan rohani. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang peperangan rohani. Apa sih itu peperangan rohani? Saudara yang kekasih, kalau saudara baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, saya bacakan. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Inilah posisi orang Kristen yang sesungguhnya. Mereka sebagai prajurit Kristus yang baik. Di situ dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Inilah posisi orang Kristen sebenarnya. Semua orang Kristen, dari dia percaya Yesus sampai dia mati, dia adalah prajurit Kristus. Yang jadi masalah di sini dikatakan, kamu harus menjadi prajurit yang baik. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Berarti kalau ada prajurit yang baik, berarti ada prajurit yang nggak baik. Kenapa di sini ada kata prajurit yang baik? Karena Tuhan tahu bahwa ada prajurit yang nggak baik juga. Makanya di sini sangat mendetil menceritakannya. Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan apa yang ia makan, ia pakai. Dia fokus untuk berperang. Di situ dikatakan juga di ayat yang keempat, dia ada komandannya. Ya, ayat 4 saya bacakan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Berarti prajurit ini ada pemimpinnya. Orang Kristen, dari dia percaya Yesus sebagai Tuhan sampai dia mati, dia adalah prajurit Kristus. Namanya prajurit ada komandannya. Komandannya adalah Yesus. Saudara yang kekasih, namanya prajurit kan berperang, saudara yang kekasih. Orang Kristen itu berperang. Apalagi hamba Tuhan. Dia harus berperang. Ya, saudara yang kekasih, ikutlah menderita sebagai prajurit. Tidak enak saudara jadi prajurit karena dia berperang. Berperang sama siapa saudara yang kekasih? Orang Kristen berperang melawan dosa. Kalau saudara baca di Ibrani 12 ayat yang keempat, saya bacakan saja. Ibrani 12 ayat yang keempat. Saya ulangin lagi. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Nah, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Inilah yang harus kita perangi, dosa. Kita betul, dosa kita sudah dihapus sama Tuhan. Ya, pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, dosa saudara sudah dihapus. Setelah dosa saudara dihapus, maka Tuhan menyuruh saudara berperang melawan dosa. Jangan sampai dosa itu menyerang kita lagi. Ya kan? Makanya semua orang Kristen, termasuk hamba Tuhan, mereka berperang melawan dosa. Ini banyak orang gak tahu. Mereka taunya percaya Yesus
sebagai Tuhan udah selesai. Dia nggak mau berperang melawan dosa. Padahal firman Tuhan suruh mengatakan, engkau sebagai prajurit melawan dosa. Melawan siapa lagi, saudara yang kekasih? Saudara baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Jadi musuh kita itu banyak, saudara yang kekasih. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Itu tanda seru. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa. Jadi musuh kita ini masih ada. Iblis masih ada di dunia ini. Makanya Tuhan mengatakan, kamu sebagai prajurit harus melawan iblis. Saudara yang kekasih, ini firman Tuhan, gak bisa dibantah. Gak bisa dibantah. Memang Tuhan, iblis sudah dikalahkan sama iblis. Iblis sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi kita pun harus menang melawan iblis. Lawanmu iblis berjalan keliling, ingin menelan orang yang dapat ditelan. Saudara yang kekasih, kalau kita tidak ada pedang, namanya prajurit kan harus punya pedang. Kalau kita berperang nggak pakai senjata, kita mati konyol, saudara yang kekasih. Saudara berperang, tapi saudara nggak bawa apa-apa, saudara bawa tangan kosong, nggak ada perlindungan, musuh gampang membunuh saudara. Makanya sebagai prajurit Kristus, saudara harus memiliki pedang. Supaya apa? Saudara bisa melawan iblis, bisa melawan dosa. Nah, banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan nggak punya pedang. Nggak punya senjata untuk melawan iblis. Nggak ada senjata untuk melawan dosa. Sehingga apa yang terjadi? Mereka dibunuh oleh iblis. Mereka dibunuh oleh dosa. Karena tidak ada pertahanan. Mereka taunya percaya Yesus sebagai Tuhan. Sudah, nggak ada senjata untuk melawan iblis. 2 Petrus 2 ayat yang tadi 2 Petrus 2 ayat yang ke-3, kamu sebagai prajurit Kristus. Saya ulangin lagi. Semua yang namanya orang Kristen, dari dia percaya Yesus sebagai Tuhan sampai dia mati, dia adalah prajurit Kristus. Banyak orang nggak ngerti masalah ini. Kenapa mereka nggak mengerti? Karena nggak diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan ingin memperingatkan kepada saudara. Saudara adalah prajurit Kristus. Saudara harus memegang senjatanya Allah untuk melawan dosa dan melawan iblis. Kalau saudara nggak tahu masalah ini, maka saudara akan mati. Bukan mati secara fisik, tapi mati secara rohani. Kita baca di dalam Ibrani 4. Ini adalah pedangnya Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan. Mata saya agak buram. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sangat jelas di sini katakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Jadi firman Tuhan ini ibarat seperti senjata pisau yang tajam. Bisa menusuk sampai ke sumsum. Bisa menusuk sampai ke roh. Sampai ke jiwa. Jadi pedang yang dikatakan firman Tuhan itu bukan pedang yang di dapur. Bukan. Pedang rohani itu adalah firman Tuhan. Ya, tadi Ibrani 4 ayat 12.
firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Itu yang harus kita pegang untuk melawan dosa dan iblis. Jadi kalau orang Kristen nggak mau menguasai pedang rohani, maka dia akan dibunuh oleh iblis. Maka dia akan dibunuh oleh dosa. Berapa banyak orang Kristen yang masih berbuat dosa? Karena dia tidak memegang pedang rohani, yaitu firman Tuhan. Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara habis dibunuh oleh iblis. Saya ingin katakan sekali lagi. Ini adalah pedang rohani. Saudara, pisau itu, seandainya ini pisau, saudara, ini pisau nih. Pisau ini bisa digunakan untuk kejahatan atau untuk menolong orang. Betul nggak? Contohnya, kalau pisau dipegang oleh dokter, ya, pisau dipegang oleh dokter, maka pisau itu bisa menyelamatkan orang yang sakit. Betul nggak? Nah, tapi kalau pisau ini dipegang oleh orang jahat, maka pisau itu bisa membunuh orang. Jadi pisau firman Tuhan itu tergantung siapa yang megang. Kalau yang megang hamba Tuhan, maka pisau itu banyak menyelamatkan umat-umat Kristen. Tetapi kalau yang memegang pisau rohani itu, yang memegang orang jahat, maka dia membunuh. Apa benar perkataan saya ini? Benar, saudara. Sayang disayangkan, banyak pedang firman Tuhan, banyak pedang rohani itu dipegang oleh orang jahat, sehingga dia membunuh rohani anak-anak Tuhan. Ya, saya ingin katakan, sayang disayang, banyak pedang firman Tuhan dipegang oleh orang-orang yang jahat, sehingga dia membunuh umat-umat Tuhan. Tapi banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak sadar. Apakah benar firman Tuhan ini dipakai orang jahat untuk membunuh? Membunuh rohani, ya saudara yang kekasih. Membunuh rohani orang-orang Kristen. Saudara baca di dalam Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-15 saya bacakan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi pembunuh itu sudah ada di tempat yang kudus. Tempat yang kudus adalah mimbar untuk memberitakan Injil. Tapi pemberitaan Injilnya itu sudah dikuasai oleh orang-orang jahat, membunuh rohani anak-anak Tuhan. Jadi yang tadi di dalam Ibrani 4 ayat 12, pedang firman Tuhan itu tergantung siapa yang memegang. Kalau pedang firman Tuhan yang memegang orang jahat, dia bukan untuk menyelamatkan umat Tuhan, tetapi dia untuk membunuh anak-anak Tuhan. Benar, firman Tuhan nggak pernah salah. Kita baca lagi di dalam Amsal 11 ayat yang ke-9. Amsal 11 ayat yang ke-9. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Jadi mulut kita ini bisa membinasakan orang. Sangat jelas. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Tetapi orang yang diselamatkan, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan.
Jadi mulut kita ini itu seperti pedang firman Tuhan. Kalau yang memegang firman Tuhan itu orang jahat, bukan untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi membunuh. Ya kan? Ini dikatakan dengan mulut orang fasik. Ternyata yang memegang pedang firman Tuhan, kalau pedang firman Tuhan dipegang oleh orang fasik, maka dia membunuh rohani anak-anak Tuhan. Matius 24 ayat 15, apabila pembinasa berdiri di tempat yang kudus. Berarti apabila orang fasik berkhotbah di gereja, maka dia membunuh umat Tuhan. Sangat jelas, dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Matius 24 ayat 15. Apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, maka para pembaca harus memperhatikannya. Ini peringatan bagi saya, peringatan bagi saudara. Kalau dengar firman Tuhan, jangan masuk kanan keluar kiri, sehingga saudara tidak memperhatikan apakah yang berkhotbah itu orang fasik atau bukan. Kalau yang berkhotbah orang fasik, maka mereka akan membunuh saudara secara rohani. Yaitu tadi di Ibrani 4 ayat yang 12. Firman Tuhan adalah pedang rohani. Kalau pedang rohani dipegang oleh hamba Tuhan yang fasik, maka dia bukan untuk menyelamatkan umat Tuhan, tapi untuk membinasakan. Sangat mengerikan, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca lagi di dalam Kejadian 3 ayat 1 dan 6. Di situ pembicaraan antara Adam dan Hawa dan iblis. Iblis mempergunakan firman Tuhan untuk membinasakan Adam dan Hawa. Kejadiannya 3 ayat yang ke-1 sampai ke-6. Iblis mempergunakan firman Tuhan untuk membunuh Adam dan Hawa secara rohani. Adam dan Hawa akhirnya terbedaya. Dia dibunuh oleh iblis. Dia mati secara rohani. Lalu dia diusir dari Taman Eden. Ini bahaya. Begitu juga kita sekarang di akhir zaman ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang fasik menyampaikan firman Tuhan bukan untuk menyelamatkan anak Tuhan, tapi untuk membunuh anak-anak Tuhan. Mengerikan. Mengerikan. Khotbah yang gak benar itu membunuh rohani jemaat. Saya ngomong apa adanya. Yakobus 2 ayat yang ke-6, 26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini adalah khotbah yang gak benar. Dia berkhotbah tapi gak benar, gak menghasilkan iman. Khotbah yang salah itu menghasilkan kutuk. Galatia 1 ayat 6, 7, 8, 9. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Kutuk itu apa, saudara kasih? Kutuk itu kebinasaan. Nah, firman Tuhan dipakai untuk memutar balik. Firman Tuhan itu diputar balik sama hamba Tuhan yang fasik. Supaya apa? Yang mendengar firman Tuhan mati secara rohani. Ini permasalahan besar. Banyak orang Kristen mati rohani mereka nggak tahu. Karena dipimpin oleh orang Kristen, hamba Tuhan yang fasik. Hamba Tuhan yang fasik membinasakan sesama manusia. Saya tanya kepada saudara yang kekasih, semua yang namanya berkhotbah di mimbar pasti pakai Alkitab, betul nggak? Ada nggak hamba Tuhan khotbah nggak pakai Alkitab? Pasti pakai Alkitab. Alkitab ini adalah pedang rohani. Yang jadi masalah kalau yang memegang pedang rohani orang fasik, maka dia membunuh jemaatnya sendiri.
Orang fasik itu adalah orang yang nggak mau menjalankan hukum Tuhan. Mazmur 119 ayat 53. Aku gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan hukum Taurat. Jadi orang Kristen atau hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, tidak mau mengajarkan hukum Taurat di dalam gerejanya, dia membinasakan umat Tuhan. Yang tadi Amsal 11 ayat yang ke-9. Orang fasik membinasakan sesama manusia. Dengan mulut orang fasik membinasakan. Hebat saudara yang kekasih. Kalau saudara nggak jadi prajurit Kristus, saudara diginiin. Mati secara rohani sama orang fasik. Mereka hamba Tuhan, sepertinya hamba Tuhan. Gelarnya doktor, S3. Tetapi di balik itu, dia mempergunakan pedang rohani untuk membinasakan rohani anak-anak Tuhan. Ngeri ya saudara yang kekasih. Hamba Tuhan yang gak benar, dia memakai firman Tuhan bukan untuk menyelamatkan umat Tuhan, tetapi untuk membinasakan anak-anak Tuhan. Banyak yang gak sadar. Saya ingin katakan sekali lagi, pedang rohani itu senjatanya orang Kristen. Kalau pedang rohani itu sudah dipegang oleh hamba-hamba Tuhan yang fasik, maka dia mempergunakan pedang rohani itu bukan untuk menyelamatkan umat, tetapi untuk membinasakan. Amsal 11 ayat yang ke-9. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Matius 24 ayat 15. Apabila kamu melihat pembinasa berdiri di tempat yang kudus, maka para pembaca harus memperhatikannya. Saudara yang kekasih, sudah terlalu banyak orang-orang Kristen mati secara rohani. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak berdaya. Mereka dikuasai iblis. Mereka dikuasai oleh dosa. Orang yang mati rohani itu dikuasai oleh dosa, saudara yang kekasih. Orang yang mati rohani itu dikuasai oleh iblis. Saudara perhatikan, orang-orang Kristen yang masih melakukan dosa itu sudah dikuasai oleh roh iblis. Kenapa bisa begitu? Karena dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang mengkhianati Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau saudara mati rohani, saudara mati secara fisik, maka saudara gagal masuk surga. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan. Kenapa bisa gitu? Karena saudara tidak mau berperang melawan dosa. Saudara, perjalanan hidup saudara di dunia ini masih berjuang untuk melawan dosa, untuk melawan iblis. Betul nggak? Saudara belum 100% di sorga. Saudara masih di dunia, berarti saudara belum 100% masuk surga. Makanya Tuhan mengatakan, kamu sebelum masuk surga, kamu adalah prajurit Kristus. Ya kan? Kalau kita prajurit Kristus, maka kita harus memegang pedang rohani ini. Ibrani 4 ayat 12. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah saudara sudah mengerti firman Tuhan? Khususnya jemaat, apakah saudara sudah menguasai isi dari Alkitab ini? Setahu saya banyak orang Kristen jemaat, bahkan tua-tua sidang, tidak mengerti firman Tuhan. Dia tidak dibekali oleh senjata Allah, sehingga pada waktu dia berhadapan dengan dosa, berhadapan dengan iblis, dia kalah. Sehingga dia dikuasai oleh iblis, sehingga dia dikuasai oleh dosa. Casingnya aja anak Tuhan, tapi dalamnya bukan anak Tuhan, anak iblis. Casingnya hamba Tuhan, tapi dalamnya iblis. Ngeri ya. Mereka merasa anak Tuhan, padahal mereka sudah dikuasai iblis. Kenapa bisa begitu?
Karena dia nggak magang senjata Allah. Karena dia nggak ngerti tugas seorang tugas seorang hamba Tuhan atau tugas sebagai orang Kristen. Dia berperang melawan iblis dan melawan dosa. Saya tanya kepada saudara, selama saudara menjadi orang Kristen, apakah saudara sadar bahwa saudara sebenarnya adalah prajurit Kristus? Banyak nggak sadar. Orang Kristen banyak nggak sadar bahwa mereka sebenarnya prajurit Kristus. Orang Kristen banyak nggak sadar bahwa musuh dia itu iblis. Musuh dia itu dosa. Dosa nggak bisa dilawan dengan doa. Dosa hanya bisa dilawan dengan pedang rohani. Yang jadi masalah begini, saudara. Kalau pendetanya saja sudah kalah dengan dosa, pendetanya saja sudah kalah dengan iblis, bagaimana jemaatnya bisa menang sama dosa? Jadi wajar kalau orang Kristen itu masih berbuat dosa. Karena apa? Karena pendetanya aja sudah kalah dengan dosa. Gimana jemaatnya bisa melawan dosa? Saya harus ngomong apa adanya. Banyak hamba-hamba Tuhan sudah dikuasai iblis, sudah dikuasai dosa, sehingga dia berbuat dosa sepertinya wajar. Banyak perkataan hamba-hamba Tuhan mengatakan begini, saya sering mendengar. Gak ada manusia yang gak berdosa. Pasti semua manusia berdosa, gak ada yang sempurna. Perkataan ini bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Tuhan katakan suruh engkau sempurna. Gak bisa. Orang Kristen gak bisa. Harus hidup sempurna. Kita baca saja di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi Tuhan memanggil kamu bukan untuk melakukan apa yang dosa, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Jadi orang Kristen yang gak mau hidup kudus, dia sudah dikuasai oleh iblis. Dia sudah dikuasai oleh dosa. Sehingga pada waktu dia mati, dia tidak boleh tinggal di dalam surga. Makanya Matius 7 ayat 22, Matius 7 ayat 22, 23 di situ dikatakan, pada akhir zaman banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat nabi yang namamu, mengusir setan demi namamu? Pada waktu itu Tuhan berkata, nyala engkau dari hadapanku kalian pembuat kejahatan. Orang yang berbuat kejahatan itu di mata Tuhan orang berdosa. Ini orang Kristen, waktu dia masih hidup, masih berbuat dosa. Setelah dia mati, mau masuk surga nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan melihat kalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau orang jahat itu artinya apa, saudara? Saudara tanya di penjara. Kenapa lo di penjara? Karena berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat itu apa, saudara yang kasih? Orang melawan hukum. Jadi di akhir zaman ini banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, berbuat jahat melawan hukum Tuhan. Sehingga dia dikatakan orang jahat. Orang jahat itu adalah orang yang berbuat dosa. Dosa itu melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Ini saudara harus tahu. Banyak orang Kristen tidak tahu dosa itu apa. Dosa itu melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Kalau saudara diajar sama hamba Tuhan yang mengatakan, manusia nggak ada yang sempurna, pasti berbuat dosa, maka dia itu bukan hamba Tuhan. Dia bukan hamba Tuhan. Dia hamba iblis. Dengan tidak secara sadar, dengan secara tidak sadar, dia mengajarkan saudara untuk berbuat dosa.
Cuman kan nggak sadar kan kita. Ya betul juga, manusia nggak ada yang sempurna. Ya nggak ada yang sempurna. Jadi kalau berbuat dosa nggak apa-apa, dikit-dikit mah katanya. Ya nggak masalah. Kalau di dunia ini nggak masalah. Saudara mau buat dosa banyak saudara membuat dosa dikit kan nggak masalah. Masih di dunia ini mah. Saudara main perempuan, saudara maling, saudara nipu, nggak masalah. Tetapi kalau saudara setelah mati, baru masalah itu ada. Oh iya ya, waktu saya di dunia, saya masih maling, masih nipu orang, masih main perempuan. Iya kan? Banyak kan orang Kristen masih main perempuan. Sudah ada bini masih main perempuan. Iya kan? Ada kan? Ada. Ada. Itu yang dikatakan pembuat kejahatan. Nanti kalau saudara mati, mau masuk surga, Tuhan bilang, nggak bisa, kata Tuhan. Tuhan, gue percaya engkau. Yang bangun gereja ini gue loh. Masa gue nggak boleh masuk surga? Tuhan bilang, gereja itu urusan lu, urusan gua ini. Kalau lu mau masuk surga nggak boleh berbuat dosa, nggak boleh berzina. Itu surga itu yang buat aturan Tuhan, bukan kamu. Kalau kamu buat aturan mau masuk surga berbuat dosa nggak apa-apa kan, ya kan? Kalau orang Kristen yang suka berbuat dosa, ya mau masuk surga, ya nggak bisa. Karena surga itu bukan punya kamu, punya Tuhan. Jadi kalau surga punya kamu nggak apa-apa. Berbuat dosa dia tetap masuk surga kalau surga itu punya kamu. Tapi sayangnya surga itu bukan punya kamu, punya Tuhan. Ya kan? Surga punya siapa? Punya pendeta apa punya Tuhan? Punya Tuhan. Jadi saudara kalau ingin masuk surga, ikut aturan Tuhan. Ikut aturan main Tuhan. Kalau pendeta mengatakan nggak apa-apa berbuat dosa, kita kan manusia yang nggak sempurna, pasti melakukan dosa. Itu bukan hamba Tuhan, hamba iblis. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara. Saudara baca dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, saudara baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Apakah pernah Tuhan menyuruh saudara berbuat dosa? Nggak pernah. Saya nggak pernah ketemu ayat firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu Tuhan menyuruh kita berbuat dosa. Nggak pernah. Dari Kejadian sampai Wahyu yang menyuruh kita berbuat dosa adalah iblis. Betul nggak? Adam dan Hawa disuruh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Padahal sudah dilarang Tuhan. Berarti dia mengajarkan suruh melawan perintah Tuhan kan? Betul nggak saya ngomong? Dari kejadian Adam dan Hawa sampai akhir zaman, iblis menyuruh saudara supaya melawan Tuhan. Betul nggak? Kalau saudara melawan Tuhan, berarti saudara sudah mengikuti perintah iblis. Adam dan Hawa mengikuti perintah iblis, sehingga dia mati rohani. Nah sekarang saya tanya kepada saudara. Tuhan punya anak buah ya. Pembantunya Tuhan itu disebut apa saudara yang kekasih? Hamba Tuhan. Betul nggak? Pembantunya Tuhan itu disebut hamba Tuhan. Ada nggak? Ada. Apa sih tugas hamba Tuhan? Memberitakan kebenaran. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau saya hamba Tuhan, saya tekankan kepada saudara, jangan berbuat dosa lagi. Ini tugas saya sebagai hamba Tuhan. Ya, saya tanya lagi. Kalau iblis punya anak buah, iblis punya pembantu nggak? Punya. Namanya adalah hamba iblis. Hamba iblis itu pembantunya iblis. Apa tugas hamba iblis? Tugas hamba iblis adalah mengajarkan jemaat, mengajarkan manusia untuk melawan Tuhan. Betul nggak? Tuhan menyuruh jangan berbuat dosa lagi. Itu tugas hamba Tuhan saya. Tapi ada hamba iblis mengatakan berbuat dosa nggak apa-apa karena manusia nggak berbuat dosa.
Kalau saudara terjebak dengan perkataan ini, maka pada waktu saudara mati, 100% saudara ditolak Tuhan masuk surga. 100%. Karena manusia yang masuk surga itu harus nggak ada dosa. Saudara kan nanti mati mau masuk surga toh. Nah, gimana caranya supaya bisa masuk surga? Dosa saudara harus buang. Jangan dosa ditambah lain lagi. Orang kita mau masuk surga, persyaratan untuk masuk surga, dosanya harus nggak ada, harus hilang. Makanya Tuhan menghapus dosa kita supaya kita bisa masuk surga. Itu maksudnya. Tetapi kalau ada hamba Tuhan mengatakan berbuat dosa nggak apa-apa manusia, berarti saudara ya nggak bisa masuk surga. Saudara percaya Yesus sebagai Tuhan ya nggak masalah. Tapi kalau saudara masih berbuat dosa, gimana? Apakah saudara bisa masuk surga? Nggak bisa. Iblis percaya Yesus sebagai Tuhan. Yakobus 2 ayat 19. Kamu percaya Tuhan. Iblis pun percaya Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan. Tapi kenapa dia nggak masuk surga? Nggak boleh tinggal di surga. Karena dia nggak mau nurut perintah Tuhan. Makanya dia nggak bisa masuk surga. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi saudara nggak mau ngikuti perintah Tuhan, apa bedanya dengan iblis? Iblis percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi dia nggak mau ngikuti perintah Tuhan. Sehingga dia nggak boleh masuk surga. Nggak boleh tinggal di surga, tinggalnya di neraka. Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi saudara tidak mau mengikuti perintahnya, itu apa bedanya dengan iblis? Banyak orang seperti ini. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan tapi masih melakukan dosa. Sehingga dia mati, dia nggak masuk surga, disalahkan Tuhan. Padahal salah sendiri. Tuhan katakan jangan berbuat dosa. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, semua yang namanya orang Kristen, hamba Tuhan, stop berbuat dosa. Ini perintah jenderal kita, Yesus. Yohanes 8 ayat 11. Jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Tuhan menyuruh kita jangan berbuat dosa lagi? Karena dosa saudara sudah dihapus sama Tuhan. Makanya Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara berbuat dosa lagi, maka saudara nggak bisa masuk surga. Itu maksud Tuhan. Tapi iblis mengatakan nggak apa-apa berbuat dosa. Kan kita nggak sempurna. Ya kalau nggak sempurna ya nggak bisa masuk surga ya saudara. Saudara mau mati masuk neraka. Berbuat dosa aja nggak apa-apa. Nanti nikmati nanti di neraka. Saya ingin katakan kepada saudara. Jangan hanya mengandalkan percaya saja masuk surga. Andalkan firman Tuhan. Yang saya sampaikan ini pedang firman Tuhan. Saya katakan sekali lagi, saudara, orang Kristen sudah banyak yang mati belum? Sudah banyak ya. Orang Kristen itu sudah banyak yang mati. Bahkan hamba Tuhan pun banyak yang sudah mati ya, saudara yang kekasih. Sudah banyak yang mati hamba Tuhan, orang Kristen sudah banyak yang mati. Saya tanya, mereka itu posisinya sekarang di mana? Kalau dia masih berbuat dosa hidupnya di dunia ini, waktu dia hidup, dia mati, saya jamin dia pasti masuk neraka. Minta bukti ya saudara yang saya baca di Lukas 16 ayat 23. Saya bacakan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ini orang Kristen.
Jadi orang Kristen itu yang mati dikubur masuk ke dalam alam maut itu sudah banyak. Karena apa? Karena melakukan dosa. Hamba Tuhan yang mengatakan nggak apa-apa berbuat dosa. Kita manusia yang nggak sempurna. Maka pada waktu saudara mati, saudara masuk ke dalam alam maut dan disiksa. Ini yang saya katakan, kalau firman Tuhan dipegang oleh hamba Tuhan yang nggak benar, hamba Tuhan yang jahat, maka hamba Tuhan itu mengajarkan saudara supaya berbuat dosa nggak apa-apa. Banyak orang Kristen masih melakukan dosa. Saya ingin katakan, fair. Orang yang sudah menikah ya. Apa sih perintah Tuhan di dalam Alkitab? Di dalam Matius 19 ayat 6, apa yang sudah aku satukan tidak boleh diceraikan manusia. Itu tentang pernikahan ya saudara. Itu yang mengatakan Yesus. Yesus yang punya sorga. Perkataan Tuhan kepada orang yang menikah, setelah kawin gak boleh cerai sampai maut memisahkan. Itu perkataan Tuhan ya. Kalau saudara melanggar peraturan Tuhan, perkataan Tuhan, berarti saudara melawan perintah Tuhan kan? Kalau saudara melawan perintah Tuhan, saudara mati, kira-kira masuk surga nggak? Nggak masuk. Sekalipun saudara pendeta. Kalau saudara bercerai, saudara nggak masuk surga. Kenapa? Karena yang saudara lawan itu Tuhan loh. Orang yang bercerai, orang Kristen yang bercerai, itu sama aja dia melawan Tuhan. Tapi nggak sadar kan? Dengan 1000 macam alasan dia bilang, wah macam-macam. Tuhan mah nggak mau tahu. Perkataanku kalau kamu langgar, kamu lawan aku. Kalau saudara bercerai, mati, kira-kira masuk surga nggak? Ya nggak masuk. Perkataan saya ini adalah firman Tuhan, pedang firman Tuhan. Ini yang dinamakan pedang firman Tuhan. Memotong dosa-dosa yang ada di dalam hidup saudara. Kalau saudara mau terima dosamu dipotong oleh firman Tuhan, maka saudara bebas dari dosa. Dosa itu seperti kanker. Dosa itu seperti tumor yang ada dalam hidup kita. Berpuluh-puluh tahun kita melakukan dosa. Satu-satunya jalan untuk bisa dosa itu keluar dari hidup saudara, dipotong sama firman Tuhan. Yang jadi masalah, saudara mau nggak dosa saudara dipotong sama firman Tuhan? Nggak mau. Namanya dosa itu enak. Sama aja kayak orang makan narkoba. Selama dia masih hidup, dia masih melakukan dosa karena dosa enak. Tapi kalau dia sadar, kalau masuk neraka, dia berani, aku mau dipotong dosanya dengan firman Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, saya ingin katakan sekali lagi kepada saudara, pedang firman Tuhan itu tergantung siapa yang megang. Ya, di dalam Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Tergantung siapa yang megang. Kalau yang megang hamba Tuhan yang benar, maka dia akan menyelamatkan saudara dari api neraka. Tetapi kalau yang memegang orang jahat, pedang firman Tuhan ini yang megang orang jahat, maka dia akan membunuh rohani saudara. Kenapa rohani saya bisa mati? Karena masih melakukan dosa. Saya sebagai hamba Tuhan yang benar mengatakan, kalau saudara orang Kristen, hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, saudara sudah mati rohani. Saya nggak mau mengajarkan saudara berbuat dosa, nggak apa-apa, manusia nggak ada yang sempurna. Saya nggak mau mengajarkan seperti itu. Yang saya ajarkan, stop berbuat dosa. Apapun permasalahan saudara, stop berbuat dosa. Enak nggak berbuat dosa? Berhenti berbuat dosa enak nggak? Nggak enak. Susah. Tapi mau nggak mau harus.
Saudara, kalau orang yang suka main perempuan, itu untuk berhenti susah, saudara. Orang yang sudah main judi, udah biasaan main judi, suruh berhenti susah. Stres. Betul nggak? Nah, orang yang suka main perempuan, main judi, segala macam lah yang namanya dosa-dosa, itu suruh berhenti itu susah. Tapi mau nggak mau harus berhenti kalau mau masuk surga. Ya, saya ingin katakan, kalau pedang firman Tuhan dipegang oleh orang fasik, maka dia akan membinasakan saudara. Sekarang gereja sudah banyak dipegang oleh orang fasik. Saudara perhatikan khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang fasik. Yang dikhotbahkan apa? Kebanyakan mereka mengatakan manusia nggak sempurna. Jadi berbuat dosa itu wajar karena manusia nggak bisa sempurna. Iya kan? Yang jadi masalah, saudara mau mengikuti perintah Tuhan apa perintah pendeta? Kalau saudara mau mengikuti perintah Tuhan, saudara pasti masuk surga. Tapi kalau saudara mengikuti perintah hamba Tuhan yang fasik, saudara mati, jangan menyesal masuk neraka. Inilah firman Tuhan. Saudara adalah prajurit Kristus. Saya ingin mengajarkan saudara supaya saudara bisa melawan hamba Tuhan yang fasik. Melawan dosa, melawan iblis. 1 Petrus 5 ayat 8, lawanmu adalah iblis. Ibrani 12 ayat 4, dosa adalah lawanmu. Dosa adalah musuh kita. Jadi dua musuh kita, dosa dengan iblis. Ya. Jadi orang Kristen itu nggak enak-enak. Harus berjuang, harus jadi prajurit Kristus melawan iblis. Saya sebagai prajurit Kristus, khotbahnya makanya seperti ini. Saya nggak pernah khotbah yang lembek-lembek. Saya nggak pernah khotbah yang menghayal-hayal. Saya khotbah yang benar. Saudara adalah prajurit Kristus. Lawan iblis, lawan dosa. Itu. Kalau saudara mati, saudara ngikuti orang fasik, saudara mati masuk neraka. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya ulangin lagi. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik adalah orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat 53. Aku gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan hukum Taurat. Jadi kalau saudara mengikuti orang fasik, saudara sedang berjalan menuju kebinasaan. Nah, ini yang dipakai hamba-hamba Tuhan untuk membunuh umat Tuhan secara rohani. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungi saya. Ini berbicara tentang surga dan neraka, bukan berbicara soal cari duit. Ya. Saya tidak berbicara tentang berbuat baik. Saya nggak ngajarin saudara untuk berbuat baik. Saya tidak mengajarkan saudara mencari uang. Kalau saudara belajar untuk berbuat baik, nggak usah sama saya. Belajar sendiri bisa, ya kan? Orang jahat aja bisa ngajarin anaknya berbuat baik, betul nggak? Jadi untuk mengajarkan orang berbuat baik nggak usah perlu pendeta. Nggak perlu pendeta. Kalau mengajarkan tentang kebaikan nggak usah pendeta, nggak usah. Saudara pun bisa. Nggak usah. Untuk berbuat baik nggak usah diajarin lagi, saudara yang kekasih. Betul nggak? Saudara nggak dengar khotbah juga bisa berbuat baik, betul nggak? Saya katakan lagi, saudara nggak kenal Tuhan aja bisa berbuat baik nggak? Bisa. Orang yang nggak punya agama aja, yang ateis ya, nggak percaya Tuhan aja bisa berbuat baik kan? Jadi untuk berbuat baik itu nggak usah diajarkan lagi, sudah bisa sendiri.
Yang saya ajarkan bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Itu yang saya ajarkan. Karena nggak semua orang bisa mengajarkan orang bisa masuk surga. Betul ya? Kalau kurang jelas, saudara bisa hubungi saya. Saya kupas semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami sebagai prajurit Kristus ingin berdiri melawan dosa dan melawan iblis. Ajari kami supaya kami bisa menjadi prajurit yang benar. Kalau selama ini saya lalai di dalam menjadi orang Kristen, mulai hari ini Tuhan, kami ingin menjadi prajurit Kristus. Ajari kami, tolong Tuhan, tunjukin hamba Tuhan yang menjadi prajurit Kristus. Berikan kami keberanian untuk keluar dari hamba Tuhan yang fasik. Terima kasih Tuhan, kiranya YouTube ini menjadi berkat yang mendengar dan menjadi berkat yang berkhotbah, yaitu saya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.